wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Hadis dengan dosen pengampun Dr. Hajah Hartati MA dengan judul Al-Jahru wa Ta'dil. Saya Diana. Saya Sri Mulyani. Saya Widyaningsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam Islam, hadis memegang peran penting dalam ajaran. Tidak semua hadis dapat diterima karena ada yang palsu atau lemah. Hanya hadis sahih atau hasan yang diterima. Untuk memastikan keabsahan atau kesahan hadis, sanad dan matan hadis harus diperiksa. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari generasi sahabat hingga ulama hadis yang disebut ulama muharrij seperti Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lain sebagainya. Setiap perawi harus dapat dipercaya atau tisqah. Daya hafalannya yang kuat atau dobit dan memiliki kredibilitas yang baik dan memenuhi syarat lainnya. Jika syarat ini terpenuhi, hadis diterima. Jika tidak, dianggap dhaif atau maudhu. Perhatikan contoh teks hadis di bawah ini, terutama pada bagian sanadnya. Akhbarona Amr bin Ali qala hadatsana Yahya an Ismail an Amir an Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah yaqulu al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi wa muhajiruna man hajara manahallahu anhu. Artinya, telah menceritakan kepadaku Amr bin Ali. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Yahya dari Ismail, dari Amir, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang muslim adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya tidak menyakiti orang muslim lainnya. Sedangkan muhajir atau orang yang hijrah adalah yang hijrah atau pindah dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Perhatikan nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut. Hingga kemudian hadis itu dicantumkan Imam Al-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Hadis di atas yang saya bacakan baru bisa diterima bila sudah diteliti identitasnya orang-orang tersebut dan hasilnya dinyatakan bahwa mereka memenuhi syarat. Ada 5 syarat hadis sahih, yakni sanadnya bersambung. Yang kedua, para perawinya terpercaya atau adil. Yang ketiga, para perawinya memiliki ingatan bagus atau tidak gampang lupa, bebas dari hal-hal yang meragukan, dan bebas dari cacat-cacat yang tersembunyi. Untuk memastikan identitas dan kredibilitas perawi zaman dahulu, perlu dilakukan penelitian histori menggunakan data dari buku dan kitab. Ilmu Rijal Al-Hadis khusus mengkaji perawi dalam sanad hadis. Banyak risiko jika sumber ajaran Islam berasal dari perawi yang tidak terpercaya. Oleh karena itu, penelitian histori dibutuhkan untuk memastikan keabsahan hadis dan perawi zaman lampau. Yang kedua, metode. Jurnal yang kita bahas sebelumnya tidak menggunakan struktur imrad karena di dalamnya tidak terdapat bagian metode yang merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi sebagai syarat struktur imrad. Maka dalam jurnal ini kelompok kami berusaha mencari tahu metode yang digunakan. Jadi yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang meliputi studi literatur untuk mengkaji sumber-sumber relevan mengenai ilmu jar wa ta'dil. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi istilah dan konsep yang berkaitan dengan jar dan ta'dil serta memahami kriteria yang digunakan dalam penilaian perawi hadis. Selain itu, pendekatan histori ditetapkan untuk menelusuri perkembangan ilmu ini
dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman sekarang. Penulis juga mendeskripsikan proses penelitian sanad dan matan serta memberikan contoh-contoh konkret untuk memperjelas penerapan prinsip-prinsip jar wa ta'dil dalam praktek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Diana. Pembahasan. Menurut Muhammad Al-Khatib dalam karyanya Usul Hadis Ulumuhu wa Muslahah, membagi ilmu rijalul hadis menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu tarikh al-ruwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu tarikh al-ruwah membahas kehidupan perawi hadis secara umum, mencakup kelahiran, wafat, guru, murid, tempat tinggal, perjalanan untuk besar hadis, serta aktivitas lainnya. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil dapat dijelaskan sebagai berikut. Ilmu jarh wa ta'dil menilai perawi dari segi kejujuran atau adil dan keandalan hafalannya. Secara bahasa, jar terambil dari kata dasar jaroha, artinya melukai. Sedangkan dalam konteks penelitian ahli hadis, jar artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun dabitannya. Sebaliknya, jar menurut para ulama hadis adalah memuji perawi, tasqiyah al-rawi, dan menetapkannya sebagai seorang yang adil dan dabit. Apa yang dimaksud dengan adil di sini tentu bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal, seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan religiusitas seorang perawi. Sedangkan setelah istilah dabit sendiri merupakan gambaran. Meskipun keduanya membahas perawi hadis dari abad 1 sampai 4 Hijriah, fokus masing-masing berbeda. Ilmu tarikh al-ruwah menyoroti riwayat hidup secara umum, sedangkan ilmu jarh wa ta'dil mengevaluasi kualitas moral dan intelektual perawi. Landasan teologis dan rasional jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu yang membahas kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis. Penilaian positif terhadap kredibilitas seorang disebut ta'dil, sementara penilaian negatif disebut jar, mencela atau melukai nama baiknya. Meskipun ajaran Islam pada dasarnya melarang membiarkannya keburukan orang lain, ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan, seperti dijelaskan oleh Hasbi Asy-Syidik. Ada 6 kondisi di mana membicarakan keburukan orang lain diperbolehkan, yaitu karena teraniaya, meminta pertolongan untuk membasahi kemungkaran, untuk meminta fatwa, untuk menghindarkan manusia dari kejahatan orang yang dicela, merupakan untuk yang terang-terangan melakukan bidrah, dan kemungkaran untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Bahkan menurut Aja Al-Khatib, menjaga tradisi penilaian kredibilitas jarh wa ta'dil di kalangan umat Islam adalah wajib demi menjaga kemurnian ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Yasalu Al-Hujrah ayat 6 yang memerintahkan untuk memeriksa kebenaran informasi yang dibawa oleh orang fasik. Ni'ma Abdullahi Khalidu ibnu al-Walidi Sayyidun min syuyufi Allah. Artinya, hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid. Dia adalah salah satu dari pedang-pedang Allah. Nabi Muhammad sendiri juga diberikan penilaian baik, kritik maupun pujian terhadap para sahabatnya, yang merupakan bentuk sederhana dari praktik jarh wa ta'dil. Tentang Jan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bi'sa aku al-anshirah." Betapa buruknya saudaranya al-ashirah. Perbuatan melainkan kebutuhan. Abu Turab al-Nasyadi suatu ketika berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Jangan menghibah-hibah para ulama." Imam Ahmad menjawab, "Celaka kamu, ini nasihat bukan gibah." Di lain pihak, Abdullah bin Mubarak juga pernah ditegur oleh seorang sufi, "Anda melakukan gibah." Beliau menjawab, "Diam kamu. Jika kami tidak menjelaskannya, bagaimana yang hak dan hadil bisa dibedakan?" Sejarah jarh wa ta'dil. Sejarah perkembangan jarh wa ta'dil berkaitan erat dengan sejarah periwayatan dalam Islam. Untuk memperoleh informasi yang syahih, penting bagi seseorang yang untuk mengenal para perawi dan dedikasi mereka sebagai ahli ilmu, baik dari segi kejujuran maupun integritas. Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan mana informasi yang dapat diterima dan di mana perlu ditolak. Oleh karena itu, mereka aktif meneliti latar belakang para perawi termasuk kegiatan ilmiah dan perilaku sehari-hari mereka. Proses ini memungkinkan mereka untuk memahami dengan jelas kualitas hafalannya, kecerdasannya, dan karakter para perawi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah melakukan jarh wa ta'dil terhadap para sahabatnya.
Praktik ini kemudian diteruskan oleh sahabat tabi'in, dan generasi setelahnya. Meskipun para nabi dan sahabatnya praktik ini belum sepopuler sekarang, bukan berarti tidak ada. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Umar bin Khattab meminta kesaksian dari orang lain sebelum menerima riwayat tentang nabi dari seseorang. Hal serupa juga dilakukan oleh Ali bin Thalib. Tradisi ini berlanjut hingga masa tabi'in dan seterusnya. Syu'ban bin Hajjah, seseorang ulama yang sedikit lebih tua dari Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Jabir. Ia menjawab dengan tegas, "Aku takut neraka." Syu'bah dikenal sebagai ulama yang sangat ketat terhadap para pendusta hadis. Karena sikapnya ini, Imam Syafi'i menyatakan, "Jika tidak ada syubah, aku tidak akan mengetahui hadis di Irak." Para ulama hadis dapat melakukan jarh wa ta'dil, tidak memilih-milih. Motif utama mereka adalah menjaga keaslian agama tanpa kepentingan lain. Ali ibnu Madini, salah satu guru Al-Bukhari, pernah ditanya tentang ayahnya dan menjawab, "Bertanyalah kepada orang lain." Ketika pertanyaan itu diulang, ia menjawab, "Iya ayahku." Ulama-ulama hadis sangat ketat dalam meneliti keadaan para perawi. Imam Al-Syabi pernah mengatakan, "Demi Allah, jika aku benar 99 kali dan salah satu kali mereka menghitungku berdasarkan kesalahanku." Mereka sangat memperhatikan masalah ini. Abdurrahman bin Mahdi pernah menyatakan bahwa ia bertanya kepada Syubah, Ibnu Mubarak Al-Tashi, Malik bin Anas, dan ia mengenal seseorang laki-laki yang dituduh sebagai pendusta. Mereka menjawab, "Sebarkanlah berita ini, sesungguhnya ini adalah bagian dari agama." Syarat dan ketentuan jarh wa ta'dil. Dalam kajian ilmu hadis, mereka yang melakukan penilaian maupun pemberian pujian terhadap kredibilitas seorang perawi harus memenuhi beberapa persyaratan di antara lain. Yang pertama, kriteria utama adalah orang yang tidak memiliki sifat-sifat tercela, karena bagaimana mereka ia dapat mengevaluasi kualitas seseorang perawi dengan baik. Yang kedua, ia harus mengetahui secara mendalam alasan-alasan mengapa seseorang al-jarih maupun ditadil. Yang diterima adalah rekomendasi dari mereka yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari orang-orang tidak tahu, agar rekomendasinya tidak hanya berdasar pada informasi permukaan yang didengar di luar. Yang ketiga, ia harus menguasai bahasa dan percakapan orang Arab dengan baik sehingga tidak salah dalam menggunakan istilah-istilah jarih maupun ta'dil. Secara lebih luas, ada beberapa hal yang tidak disyariatkan dalam praktik jarih wa ta'dil, yaitu yang pertama, tidak disyaratkan harus laki-laki ataupun perempuan. Jarih wa ta'dil adalah area yang terbuka dari semua gender. Yang kedua, tidak disyaratkan harus dari kalangan yang merdeka. Periwayatan dari budak memiliki nilai yang setara dengan periwayatan dari orang merdeka selama memenuhi persyaratan lainnya. Yang ketiga, sebagian ulama menyatakan jarh wa ta'dil hanya bisa diterima dengan kesaksian 2 orang atau lebih. Namun sebagian yang lainnya menyatakan jarh wa ta'dil itu dapat diambil dari 1 orang. Karena banyaknya jumlah tidaklah dilarang asalkan diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sri Mulyani. Materi selanjutnya adalah tingkatan jarh wa ta'dil. Tingkatan jarh wa ta'dil. Dalam proses jarh, para ulama telah mengklasifikasikan beberapa tingkatan. Antara lain, tingkatan pertama, para sahabat. Terdapat ungkapan terkenal yang menyatakan kullu sahabat udul. Sahabat adalah adil. Tingkatan kedua, orang-orang yang direkomendasikan oleh para ulama dengan ungkapan hiperbolis seperti ausaku al-nas, manusia paling sikoh, adab al-nas, manusia paling cerdas, dan ilaihi mutaha al-thabit, dialah puncak kesahihan. Tingkatan ketiga, ada individu yang dipuji dengan ungkapan ganda atau pengulangan, misalnya sabat, harbefis, kuat dan hafal, atau tiskoh sabat, tiskoh dan kuat. Contoh pengulangan paling terkenal adalah dari Ibnu Uyainah yang menilai Amr bin Dinar dengan menyebutnya tiskoh hingga 9 kali. Tingkatan keempat, orang-orang yang dipuji dengan ungkapan tunggal yang menunjukkan bahwa mereka tiskoh seperti sabat, hujjah, ka'anahu mushaf, adil, dabit, dan qawi.
Tingkatan kelima, individu yang dikomentari dengan ungkapan positif seperti la ba'sah bih, tidak apa-apa, atau laisa bihi ba's, tidak ada masalah, dan suduk, yaitu jujur. Tingkatan keenam, orang-orang yang direkomendasikan dengan ungkapan yang lebih mendekati celaan seperti laisa bi ba'id al syawab, ia tidak jauh dari kebenaran, dan ya tabiru bihi, ia dapat digunakan untuk iktibar. Materi kedua adalah tingkatan jahar. Seperti halnya ta'dil yang menggunakan berbagai ungkapan, jahar juga memiliki banyak variasi ungkapan. Berikut adalah tingkatan-tingkatan jahar. Dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Tingkatan pertama, para perawi yang dikritik oleh ulama diberikan komentar seperti fihi maqul, ada hal yang dibicarakan tentangnya. Fihi adna maqul, yang dibicarakan adalah hal yang sangat rendah. Laisa bi al qawi, tidak kuat. Laisa bi al matin, tidak kokoh. Laisa bi hujjah, tidak dapat dijadikan hujjah. Laisa bi al hafiz, bukan orang hafiz, dan ungkapan lainnya. Tingkatan kedua adalah tingkatan ini lebih buruk dari yang pertama, di mana para perawi dikritik istilah seperti la yustaju bihi, tidak diperlukan. Muttarib al-hadis, hadisnya tidak konsisten. Lahu mayun karu, hadisnya ditolak oleh para ulama. Hadisuhu munkar, hadisnya munkar. Lahu munakir, memiliki hadis-hadis munkar. Daif, lemah atau munkar menurut selain Al-Bukhari. Al-Bukhari pernah menyatakan bahwa setiap perawi yang aku sebutkan sebagai munkirul hadis, maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. Tingkat yang ketiga ada pada tingkatan ini. Para perawi mendapatkan kritik yang lebih keras seperti fulan rudah hadis suhu, hadisnya ditolak. Madarud al-hadis, hadisnya ditolak. Daif jiddan, sangat lemah. La yuktab hadis suhu, hadisnya tidak boleh dicatat. Matruh al-hadis, hadis yang harus dibuang. Matruh, dibuang. La tahilu kitabah hadis suhu, tidak halal menulis hadisnya. Laisa bisai'in, tidak ada artinya. Dan layasayidu bihadisi, hadisnya tidak boleh dijadikan penguatan. Tingkat keempat, tingkatan ini lebih parah lagi, di mana para perawi dikritik dengan istilah seperti fulan yasrik al-hadis, ia mencuri hadis. Mutaham bil al-khid, dituduh sebagai pendusta. Mutaham bil al-wad, dituduh sebagai pemalsu. Sakit, perawi yang terjatuh dari kredibilitasnya. Daib al-hadis, hadis hilang. Majma al-takhiri, disepakati oleh ulama untuk ditenggelamkan. Dan halik, perawi yang binasa. Tingkatan kelima, pada tingkatan ini kritik semakin keras dengan istilah seperti dajjal, hadzab, pendusta, dan wadda, pemalsu hadis. Tingkatan keenam, tingkatan ini merupakan yang paling parah, di mana para perawi mendapatkan label hiperbolis seperti ahzab al-nas, manusia paling dusta. Ilaihi muntaha al-khid, dialah puncak kebohongan. Dan huwa al-ruknul khiz, dialah tiang kebohongan. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh utama Jahar wa Ta'dil. Tokoh Jahar wa Ta'dil meliputi Ibnu Sirin dan Hasan al-Basri, diikuti oleh nama besar seperti Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ahmad, dan Yahya bin Ma'in. Tradisi ini terus dilanjutkan hingga era modern oleh ulama seperti Albani. Dilanjut dengan materi selanjutnya, yaitu literatur tentang Jahar wa Ta'dil. Ajaz al-Hatib mencatat bahwa di antara penulis paling dalam bidang Jahar wa Ta'dil adalah Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin Abdullah al-Madani, dan Imam Ahmad bin Hambal, diikuti oleh tokoh lainnya. Sayangnya, ia tidak merinci karya masing-masing tokoh tersebut. Hingga abad ke-8 Hijriah, setidaknya terdapat 40 karya yang bahas Jahar wa Ta'dil, dengan jumlah perawi yang bervariasi dari ratusan hingga ribuan. Selanjutnya, para ulama mengungkapkan metode beberapa dalam menulis karya Jahar wa Ta'dil, seperti fokus pada perawi lemah, mencakup riwayat madu, atau membahas perawi sikot dan daif. Beberapa
Kitab terkenal termasuk Ma'rifah al-Rijal oleh Imam Yahya bin Ma'in, Kitab Ad-Du'afa oleh Imam Al-Bukhari, dan Kitab Al-Jahr wa Ta'dil oleh Imam Abu Hatim Al-Razi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya moderator akan membacakan kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Al-Jarh wa Ta'dil adalah cabang penting dalam ilmu hadis yang berperan untuk menilai kredibilitas perawi berdasarkan tingkat kejujuran dan kemampuan menghafal mereka. Ilmu ini menjadi alat utama dan menjaga keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dengan menggunakan metode dan kriteria yang ketat, ulama dapat menentukan apakah seorang perawi layak dipercaya atau tidak. Relevansi Al-Jarh wa Ta'dil tidak hanya terbatas pada konteks tradisional, tetapi juga penting untuk ditinjau kembali dalam menghadapi tantangan masa kini. Meskipun konsep ini telah disusun secara sistematis, pengembangannya melalui pendekatan modern dapat memperluas pemahaman dan penerapan pada isu-isu kontemporer. Ilmu ini tetap menjadi fondasi utama dalam menjamin integritas hadis sebagai sumber hukum yang terpercaya dalam Islam. Al-Jarh wa Ta'dil. Berakhirlah penyampaian materi dari kami mengenai ilmu Jarh wa Ta'dil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.